Baik, kembali lagi bersama saya, Jacqueline. Di video kali ini kita akan mengaktifkan fitur hapus. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengaktifkan fitur ubah. Sekarang kita akan mengaktifkan fitur hapus di semua halaman. Jadi langsung saja ke Visual Studio Code di folder petugas. Kita buat folder baru dengan file baru dengan nama delete petugas.php. Oke. Sekarang kita masukkan script ya untuk kita mengaktifkan fitur hapus. Oke, kita tanda siku, tanda tanya PHP. Lalu kita buat komentar di bawah. Koneksi database. Include titik karena di luar ada titiknya 2 kali, connector .php. Lalu di bawah kita buat komentar fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Itu menggunakan include check input .php. Oke. Di bawah kita buat komentar menangkap data ID yang dikirim dari URL. Masukkan di sini variabel, nama variabel sama dengan input buka kurung variabel get masukkan namanya, nama fieldnya itu ID petugas. Di bawah lagi kita buat komentar menghapus data dari database. Sini perintahnya MySQL query buka kurung variabel konektor variabel konektor koma tanda kutip delete from petugas where ID petugas sama dengan variabel nama variabel. Lalu titik koma. Di bawahnya mengalihkan halaman kembali ke index.php. Di bawah sini pakai header location .2 petugas.php. Oke, sekarang kita klik ke petugas ini.
kita mengaktifkan fitur hapusnya di bagian sini. Kita hapus ini, kita masukkannya delete, kita ketik delete petugas.php, tanda tanya ID petugas. Petugas sama dengan php echo variabel d, kita taruh ID petugas. Oke. Lalu titik koma, nah seperti ini. Delete petugas.php, dan tanya ID petugas. Oke, coba kita jalankan. Ini sudah di save, coba kita jalankan di petugas. Coba kita tambah satu data di sini. Contohnya buat aja masak. Jenis kelamin contohnya perempuan. Emailnya sini contohnya Kampung Solo, passwordnya. Oke. Nah, coba kita hapus ya ini. Nah, jadi dia sudah terhapus. Oke, kita lanjut lagi di pelanggan ya. Yang petugas, untuk fitur hapus yang di halaman petugas sudah, sekarang kita buat yang di pelanggan. Oke, sekarang kita buat folder baru sama kayak yang tadi. File baru maksudnya. Delete pelanggan.php. Delete pelanggan.php. Kita buat sama kayak yang di sebelah. Kita buka sini PHP, lalu di bawah sini koneksi database include connector.php. Lalu di bawah sini fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Di bawah sini menggunakan include cek data, cek input maksudnya, cek input.php. Di bawah sini menangkap data ID yang dikirim dari URL. Variabel, nama variabel sama dengan input buka kurung variabel get lalu sini masukkan ID pelanggan lalu titik koma di belakang. Menghapus data dari database MySQL _query buka kurung variabel
konektor, variabel konektor, tanda kutip delete from pelanggan where ID pelanggan. ID pelanggan sama dengan tanda kutip 1 variabel nama variabel balas kutip 1. Oke, lanjut di bawah lagi, menghapus di bawah mengalihkan halaman kembali ke index.php, header, location, titik 2, pelanggan.php. Di bawah jangan lupa ya. Oke. Kita pergi ke pelanggan sini, di pelanggan. Nah, ini. Kita ketik di sini delete pelanggan.php. Tanda tanya sini ID pelanggan sama dengan buka siku tanda tanya PHP echo variabel D. Sini kita pakai ID pelanggan. Oke. Save. Delete pelanggan PHP di pelanggan. Ini sudah cek. Kita save. Nah, coba kita jalankan di sini. Oke. 64. Gimana itu? Pelanggan. Di pelanggan di 64. Oh ya, lupa di sini ya, tambahkan titik koma, tutup sini. Oke, setelah save kita jalankan. Nah, di pelanggan coba kita tambahkan data di sini 1, contohnya nama kakak, alamat Siana, telepon, emailnya kakak@gmail.com, jenis kelamin perempuan, password simpan. Coba kita hapus ya di sini. Oke, dia berhasil. Data pelanggan sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut di jenis cucian ya. Karena di pelanggan sudah jadi, kita hapusnya. Oke, next di jenis cucian. Tadi sama kayak tadi. Buat file baru. Delete jenis cucian .php. Delete jenis cucian.php. PHP. Lalu di bawah sini buat komentar koneksi database. Lalu di bawah sini include titik konektor.php. Di bawah lagi sini fungsi untuk mencegah inputan
karakter yang tidak sesuai. Kita menggunakan include check input .php lalu di bawahnya menangkap data ID yang dikirim dari URL situ. nama variabel sama dengan input. Sini pakai variabel get, lalu buka kurung di sini. ID apa ini? Jenis cucian. Lalu di bawah lagi kita buat menghapus data dari database. MySQL underscore query. Sini pakai variabel connector, buku tanda kutip sini delete from jenis cucian, where ID jenis cucian sama dengan di sini nama variabel, titik koma. Selanjutnya di bawah sini mengalihkan halaman kembali ke index.php. Header location titik 2 jenis cucian .php. Nah sekarang kita pergi ke jenis cucian. Mana jenis cucian? Kita ke jenis cucian. Nah, di sini ketik di sini delete jenis cucian .php. Tanda tanya di sini ID jenis cucian, lalu sama dengan php echo variabel d ID jenis cucian, titik koma tanda tanya tutup. Oke, save. Coba kita jalankan di sini di mana jenis cucian. Kita coba tambah satu di sini. Contohnya cuci taplak meja. Katanya harganya 200. Simpan sini. Nah, coba kita hapus ini. Nah, jadi jenis cuciannya sudah jadi, tadi kita sudah berhasil hapus. Sekarang kita lanjut lagi di halaman transaksi. Oke, kita lanjut ke halaman transaksi.
Sama sini kita ciptakan file baru di sini dengan nama delete transaksi.php. delete transaksi.php. Kita bikin komentar sini, koneksi database, include connector.php. Di bawah sini fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Sini menggunakan input check input.php. Di bawah sini menangkap data ID yang dikirim dari URL. Nama variabel sama dengan input variabel get itu sini ID transaksi. Di bawah sini lah kita bikin menghapus data dari database. MySQL_query buka kurung variabel konektor sini tanda kutip delete from transaksi where ID transaksi sama dengan variabel nama variabel Oke, kita kembali dulu di sini. Nah, kalau kita waktu hapus di transaksi sini, kalau kita klik hapus, maka nanti dia otomatis akan terhapus juga dengan detail transaksinya. Jadi kita akan bikin tambah lagi di sini satu MySQL query buka kurung variabel konektor delete from detail transaksi where ID transaksi sama dengan nama variabel delete from detail transaksi where ID transaksi. Lalu di bawah sini mengalihkan halaman kembali ke index.php.
consider buka kurung variabel buka kurung tanda kutip location transaksi .php. Oke, sekarang kita pergi ke transaksi. Di bagian hapus, menghapus. Nah ini kita masukkan ya, delete apa ya ini tadi, delete transaksi.php. tanda tanya ID transaksi sama dengan sini, lalu PHP echo variabel D, sini kasih masuk ID transaksi. Lalu titik koma, tanda tanya, tutup, save. Oke, coba kita jalankan di mana tadi transaksi. Coba kita buat satu transaksi di sini. Buat aja. Petugas yang menyerahkan, contohnya Rian P. Umar, statusnya siap diambil, contohnya. Setrika contoh pelanggan, sini Cynthia Karma, catatan baik. Coba kita hapus ini, apakah jadi? Ya, jadi. Oke, nah kita buka dulu di database ini, di localhost. Baik, di transaksi ada 5 transaksi. Nah, kita mencoba hapus yang di transaksi 5 ini. Kita buka di detail transaksi. Di sini ID transaksi 5 ada 1 2 3 4. 1 2 3. Nah, kita coba hapus ini. Kita hapus yang ini, transaksi yang kelima ini. Coba kita hapus. Nanti kalau kita hapus, otomatis yang di detail transaksi juga ikut terhapus karena di mana tadi? Karena kita sudah menambahkan sini ya script untuk menghapus detail transaksi juga. Kan mereka sama-sama di satu halaman. Kita hapus ini. Dia terhapus, coba kita cek di sini. Ya, transaksi yang 5-nya terhapus. Berarti kita berhasil di menu transaksi ini, kita sudah berhasil mengaktifkan fitur hapus. Sekarang kita lanjut di detail transaksi. Kita akan mengaktifkan fitur hapus di sini. Oke, ini sudah sukses. Sekarang kita pergi ke kita buat satu folder baru lagi. Delete detail transaksi.php. Delete detail transaksi.php. Delete detail transaksi. Oke, kita ketik di sini PHP, kita buat komentar sini, koneksi database, include seperti biasa, include konektor
connector.php. Lalu di bawah sini fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Lalu di bawah sini include apa ini? Include check input.php. Di bawah sini menangkap, kita buat komentar, menangkap data ID yang dikirim dari URL. Di sini kita buat nama variabel. Nama variabel sama dengan input. Sini menggunakan variabel get. Lalu sini kita kasih masuk ID detail transaksi. Kita akan di sini kita akan membuat satu parameter lagi. Kita tahan untuk fitur menghapus. Kita buat dua, kita ketik semua. Menghapus data dari database. MySQL query variabel connector. Variabel connector, buka ini tanda kutip, delete from detail transaksi. Delete from detail transaksi where ID detail transaksi sama dengan variabel nama variabel. Mengalihkan halaman kembali ke index.php. Sini menggunakan header kutip locationnya itu detail transaksi.php. Oke, di bagian mana tuh? Detail transaksi, ini. Di bagian fitur hapus sini. Oke, kita hapus di sini. Kita ketik delete detail transaksi .php. Jangan. Detail transaksi.php. Sini kita pakai tanda tanya di sini. ID detail transaksi. Sama dengan siku lalu php echo variabel d. Lalu buka sini, kita taruh ID detail transaksi. Lalu titik koma, tanda tanya, lalu tutup. Oke. Nah, sekarang sini kita mau mengirim parameter untuk ID transaksi. Jadi sini kita akan menambahkan script untuk mengirim parameter
ID transaksi. Jadi waktu kita klik di detail transaksi, klik di sini, nanti detail transaksi akan mengirim parameter transaksi, tidak akan muncul di sini di URL kita sini. Jadi tambah di sini, kita pakai n parameternya key. N parameter key sama dengan tanda tanya PHP echo variabel D. Lalu sini kita buka, kita taruh ID transaksi. Nah, seperti ini. Lalu titik koma, tanda tanya, tutup. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita pergi kembali ke delete transaksi di sini. Gimana? Delete detail transaksi. Di bagian sini kita buat satu variabel. Contohnya sini variabelnya variabel sabar ya. Sini namanya kita bebas ya mau variabelnya nama apa. Sini pakai variabelnya kakak sama dengan sini menggunakan variabel get. Variabel get buka kurung, kita kasih masuk parameter kita key di sini. Selanjutnya di bagian bawah sini ya, tanda tanya key sama dengan variabel kakak, lalu tanda titik koma seperti ini. Oke, sudah save. Kita coba jalankan, kita ke sini. Ini coba kita hapus ini ya. Detail transaksi di 14 ini. Nah, detail transaksi di 14 ada kesalahan apa? Di sini. Ini kok. Oh, di delete. Salah. Di delete apa tadi? Delete detail transaksi. Delete from detail transaksi where ID detail transaksi nama variabel di mana sabar. Oh ya, lupa tanda titik koma di sini. Save. Lalu kita jalankan. Iya, dia berhasil terhapus. Coba kita ke sini. Itu dia mengirim parameter ya, parameter ID transaksinya. Di sini kalau kita klik yang keempat sini kan di bagian atas sini muncul parameternya, parameter key-nya itu 4. Nah, kalau klik yang transaksi ketiga, dia akan mengirim parameter key-nya itu adalah 3. Nah, kita coba hapus yang ini ya. Oke, dia berhasil. Baik, kita sudah berhasil ya buat maksudnya kita sudah berhasil mengaktifkan fitur hapus di semua halaman, petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, dan juga di detail transaksi. Oke. Baik, sekarang kita mau menambahkan sebuah gambar di halaman login. Kita keluar dulu, kita logout. Nah, kita mau menambahkan sebuah gambar di login sini. Jadi sebelumnya kita harus download dulu ya gambarnya, mau gambar apa. Di sini saya masuk ke situs Unraw ya.
Sini saya di pencarian tadi saya sudah ganti login, saya mau pakai gambar ini. Bisa ganti-ganti warna, terserah mau warna apa. Di sini saya menyesuaikan dengan di login saya warnanya kayak pink, ungu, biru gitu. Jadi saya mau pakai warna yang mana ya yang bagus. Kayaknya ini aja. Nah, kita klik di sini, lalu kita download sini, klik di sini, ketik di sini, maksudnya klik di sini supaya dia buka apa baru di sini. Lalu sabar ya, kita lihat di stories ini dia. Kita download secara PNG, kita upload file di sini. Nah, kita pegang ini yang tadi barusan download, kita open. Nah, kita download ya, klik ke sini. Berhasil ya. Oke, kita pergi ke library, di download ya sini. Ini kita penggambar tadi, kita ganti sini namanya apa ya, rename sini kita ganti dengan login 1 ya gitu ya, login 1. Oke, kita taruh di, kita cut saja ya, taruh di exam htdocs, lalu taruh di JJ Lounge di sini, kita lemparkan dia ke sini. Mestinya pastikan. Oke, sekarang kita pergi ke menu login. Nah, menu login sini di bagian mana? Bawah sini. Oke. Oke, kita ketik di sini ya. Kita masukkan dulu ya caranya image. Kita langsung saja ya, div class rows. Saya pakai ini ya, lalu sini div class sama dengan all sm 8. Nah, ini kita ukur besarnya tuh mau berapa gitu, besar gambarnya mx. Sini kita bikin auto buat gambarnya nanti di tengah, nanti tutup. Kalau di bawah sini kita kalau mau menampilkan gambar, cara scriptnya itu img search sama dengan kita cek di sini, kita punya itu gambar namanya login 1 ya, dia karena di luar jadi kita pakai titik 2 kali, maksudnya titik 2 kali garing login 1 .png login 1 .png. Lalu kita tanda kutip tutup, width di sini besarnya sini kita pakai 100, jangan lupa tanda kutip 100%, lalu tutup. Selanjutnya di bawah kita tutup div.
sorry, tutup div. Kita geser dulu ini ya. Nah, kita save ya, save. Coba kali ini gimana? Nah, berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan gambar ya di depan login sini. Jadi kalau kita masuk, coba kita masuk 1 2 3 4, kita keluar. Nah, sebelum itu kita sudah ya, kita ulang lagi. Sini kita sudah selesai ya membuat fitur hapusnya, terus kita sudah berhasil menampilkan gambar di menu login sini. Ya, baik video saya. Ya, maksudnya sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam kata saya, beban saya, atau maupun video dan audio video saya, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Terima kasih.